Biasanya ada pertanyaan nggak? Biasanya kajian serumah ada pertanyaan nggak? Nggak aja. Nggak ada emangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita sedikit mengkaji pembahasan tentunya yang sangat penting untuk kita pahami, adalah kiat agar kita bisa istiqamah di zaman penuh dengan fitnah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa zaman kita ini sudah dikatakan oleh para ulama termasuk di akhir zaman, yang mana para ulama telah meneliti atau melihat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri akhir zaman, dan kita sekarang yaitu sudah masuk bagian daripada akhir zaman tersebut, meskipun belum begitu akhir. Nah, maka di antara ciri atau akhir zaman itu adalah menyebarnya kerusakan, keburukan, kemaksiatan, dan ini sudah kita saksikan. Orang-orang yang berada di atas ketaatan itu super langkah. Bahkan orang yang berada di atas ketaatan, mereka itu yang minder karena rusaknya zaman. Orang yang bermaksiat, mereka berbangga. Mereka yang membuka aurat, mereka berbangga. Tapi orang yang berpakaian syar'i, mereka minder karena langkahnya mereka. Masjid-masjid hampir yaitu mengalami kemajuan,
di mana-mana. Sopnya semuanya pada maju ke depan. Pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat, jumlah atau sop mereka itu ketika sholat subuh jumlahnya sama dengan sholat Jumatnya, tidak ada bedanya. Tapi di zaman kita sekarang ini, di zaman yang sekarang dikatakan orang yaitu zaman modern, yang anak-anak mudanya yaitu sebagian dikatakan sudah meninggalkan takhayul khurafat, tapi tetap saja yaitu masjid-masjid tetap kosong. Barusan tadi sudah masuk pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz keadaan saya berangkat ke masjid, sholat, saya azan, kemudian saya qomat, kemudian saya sholat sendiri. Apakah saya masih mendapatkan sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah? Ini masih ada di zaman yang kita, Masya Allah, jumlah manusianya, jumlah kaum musliminnya semakin bertambah, tapi masih ada sholat satu masjid yang dia masih diborong, muazzinnya diborong sendiri, iqomahnya diborong sendiri, kemudian yaitu makmum dan imamnya diborong sendiri. Ya, kalau buat bangunan borongan yang mungkin lebih besar kali ya, karena tidak ada yaitu berbagi kepada yang lain. Riyahul wajah sekalian, di zaman kita ini luar biasa. Maka kita butuh kiat-kiat untuk tetap istiqamah. Jangan pernah kita merasa aman. Oh Pak Ustadz, saya sudah aman, saya sudah ngaji, saya sudah kenal sunnah, saya sudah rutin mengikuti pengajian, saya insya Allah istiqomah. Tidak. Yang namanya syaitan tidak pernah yaitu lalai menggoda kita. 24 jam non-stop memperhatikan kita, mempelajari gerak-gerik kita, mempelajari karakter kita, mencari-cari kelemahan kita. Maka jangan pernah merasa aman darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala adu, musuh, fattakhidhu aduwa, jadikanlah ia sebagai musuh. Maka ayo jemaah sekalian, kita butuh tetap yaitu mempelajari kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di zaman fitnah ini. Nah, ayo jemaah sekalian, di sini kita akan ringkaskan beberapa kiat tentang kiat istiqamah ini. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada hal tersebut, kita lihat dulu di antara keutamaan istiqamah. Pertama, jemaah sekalian, para ulama menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan al-khawatimu mirathus sawabiqi, yaitu husnul khatimah, akhir dari hidup yang baik, itu adalah warisan dari amalan-amalan terdahulu. Artinya seseorang hidupnya itu atau di akhir hidupnya itu husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, atau su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk, ini tergantung amalan-amalan sebelumnya.
Apabila seseorang itu senantiasa yaitu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan yaitu keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Inti dari penutup amalan itu adalah pada akhirnya. Tapi ingat, jangan pernah kita beranggapan, oh, kalau gitu Pak Ustadz, nanti saja kita kalau menjelang mati baru kita taat kepada Allah. Sekarang bebas-bebas saja dulu. Ingat tadi kaidahnya, al khawatimu mirasus sawabiti, bahwasanya akhir dari kehidupan seseorang itu tergantung yaitu amalan sebelumnya. Maka ada kaidah dalam Islam yang diambil dari perkataan para ulama, mengambil sebuah kaidah, man asya ala syai'in mata alai. Ini diteliti, diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa atau seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Apabila ia memiliki kebiasaan yang baik, maka dia pun akan menutup usianya dengan kebaikan. Dan barang siapa memiliki kebiasaan buruk, maka sebaliknya dia pun akan menutup yaitu usianya dengan keburukan. Maka di sini pentingnya kita senantiasa istiqamah. Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam surat Fussilat di ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Kemudian setelah itu apa? Tsumastaqamu, mereka pun istiqamah di atas keimanan tersebut, istiqamah di atas ketaatan tersebut. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka untuk menenangkan mereka. Para malaikat pun berkata, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian yaitu takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian tentang atau terhadap surga, atau berbahagialah kalian atau bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini bagi siapa? Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, ini malaikat turun menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang hendak meninggal dunia. Siapa mereka? Tadinya orang-orang yang sebelumnya istiqomah. Karena Allah sebutkan tadi di ayat Fussilat tadi, yaitu ayat ke-30, surah Fussilat ayat 30, orang yang istiqomah di atas keimanannya, maka Allah akan mengutus malaikat ketika dia hendak meninggal dunia untuk menenangkan mereka. Kenapa kita butuh ditenangkan? Kenapa kita butuh diberikan kabar gembira? Karena pada saat itu seseorang dalam kondisi yang sakarat. Sakarat diambil dari kata yaitu sakra, yaitu mabuk, artinya orang itu hampir setengah tidak sadar atau bahkan sudah tidak sadar ketika meninggal dunia atau hendak meninggal dunia. Kondisi orang ketika itu mengalami tidak sadar. Makanya orang yang istiqamah turun malaikat untuk menenangkan mereka agar mereka tetap bisa tenang, tetap bisa tentram, agar mereka mampu yaitu menutup usia mereka dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan kalimat tauhid, yang mana Nabi SAW katakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah,
Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhir dari ucapannya atau ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pun akan masuk surga. Nah, siapa mereka yang mampu mengucapkan istiqamah ini, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini? Para ulama katakan mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ibrahim di ayat ke-27, yutsabbitullahu alladzina amanu, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu keteguhan, kekokohan dengan apa? Bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, yaitu dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh pada kehidupan dia di dunia dan yaitu di kehidupan dia di akhirat. Para ulama menjelaskan yaitu pada kehidupan di dunia ini maksudnya adalah orang-orang yang ketika hendak meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada mereka. Amin Allahumma amin. Tayyib. Ini diantara keutamaan istiqamah, dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan Allah akan karuniakan kelapangan, kemudahan, keberkahan bagi mereka yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat ke-16, wa allaw istaqamu 'ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu tetap istiqamah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberi minum kepada mereka dengan air yang segar, yaitu maksudnya adalah rezeki yang melimpah. Nah, ini diantara keutamaan yaitu istiqamah. Orang yang istiqamah tadi Allah akan janjikan dengan surga. Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah akan utus malaikat untuk menenangkan mereka ketika sakaratul maut, dan mereka pun mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu husnul khatimah. Nah, ikhwah jamaah sekalian, apa saja yaitu kiat, kita bacakan secara cepat beberapa poin di sini, kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat utama. Yaitu seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan iman mereka atau tidak melakukan kesyirikan. Mereka yang mentauhidkan Allah itu tidak melakukan kesyirikan. Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah menulis satu bab dalam kitab beliau, kitab tauhid, yaitu bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Yaitu barang siapa yang dia benar-benar menerapkan tauhid, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab. Ini masuk surga yang paling tinggi. Karena para ulama sebutkan orang masuk surga itu ada 3 proses. Dia ada prosesnya tanpa hisab. Ini yang paling tinggi. Dan semoga Allah jadikan kita bagian daripada mereka. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, masuk ke surga melalui proses hisab. Kemudian yang ketiga, melalui proses transit. Naudzubillah. Nah, yaitu dicuci dulu di neraka. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, menerapkan tauhid di dalam kehidupannya, kemudian dia istiqomah, maka dia pun Allah akan janjikan yaitu masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini yang pertama. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur, surah An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala janjikan juga yaitu orang-orang yang bertauhid yaitu dengan yaitu surga. Kemudian banyak lagi yaitu yang lain tentang keutamaan daripada hal tersebut.
Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kiat yang kedua agar kita bisa senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha berpegang teguh di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menerapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan, dan dia berusaha istiqamah untuk hal tersebut. Maka ini juga sebab besar seseorang untuk istiqamah, karena kita paham yang paling istiqamah itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ketika kita ingin yaitu mendapatkan keistiqomahan pula, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus menempuh jalan beliau. Nah, jalan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tempuh. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kita, terutama kita yang di zaman penuh dengan fitnah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masih hidup sepeninggalanku, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabatku, dan gigitlah ia dengan kuat dengan gigi geraham kalian. Ini yang kedua, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, agar kita senantiasa yaitu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa rutin menghadiri majelis ilmu, berusaha mengamalkannya. Kita berusaha rutin menghadiri majelis ilmu. Ayolah jemaah sekalian, kita paham tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita sudah sering mendengar hal tersebut, sering membaca hal tersebut. Kita nggak bahas ini, tapi di sini ayolah jemaah sekalian, ada dua hal penting untuk kita perhatikan ketika kita yaitu menjalani kehidupan beragama ini. Yang pertama, kita jangan sampai ilmu kita semakin bertambah, kemudian kita malah dihinggapi sikap sombong, penyakit sombong. Karena seseorang terkadang ketika ilmunya semakin bertambah, semakin lama usia umur hidayahnya, makin lama ngajinya, terkadang dia ditimbulkan oleh syaitan perasaan sombong dalam dirinya, sehingga dia pun mulai yaitu meremehkan materi-materi kajian, dan dia pun mulai yaitu meremehkan pemateri-pemateri kajian, karena dia sudah merasa yaitu memiliki ilmu yang sudah banyak. Bahkan dia pun merendahkan pemateri, dan ini banyak terjadi. Maka ayolah jemaah sekalian, hal ini harus kita antisipasi, karena syaitan laknatullah alaih nggak pernah lalai menggoda kita. Yang pernah kita merasa aman, terkadang orang terbesit di dalam dirinya bahwasanya ini kajian ini hanya untuk orang-orang pemula, bukan untuk level saya lagi. Saya sudah tidak cocok menghadiri pengajian seperti ini. Nah, ditimbulkan perasaan sombong. Dia remehkan pematerinya, ini orang yang masih ilmunya masih rendah dan seterusnya. Materinya sudah saya pelajari, saya hafal dan seterusnya. Nah, maka jangan sampai hal tersebut masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, adalah kita jangan sampai ketika kita di dalam menuntut ilmu terbesit, atau makin lama kita menuntut ilmu, makin bertambah ilmu kita, justru kita menjadi orang-orang spesialis. Apa itu spesialis? Yaitu spesialis tablik akbar. Nah, ini hati-hati, karena sebagian orang sudah mulai malas menghadiri kajian, sudah enggan. Di antaranya ada dihinggapi penyakit sombong, kemudian di antaranya karena yaitu futur, kemudian di antaranya yaitu mencukupkan diri dengan hanya tablik akbar saja.
Nah, maka ayuhli wa jamaah sekalian, kita justru makin kita lama usia umur hidayah kita, maka kitalah harus bagian orang terdepan, yaitu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara logikanya orang yang semakin dia ilmunya makin bertambah, maka semangat ibadahnya pun akan semakin bertambah. Karena para ulama jelaskan, ya dari Imam Ahmad rahimahullah, seseorang ketika ilmunya semakin bertambah, kemudian rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala justru tidak bertambah, maka harus dia memperhatikan dirinya, harus memeriksa keadaan dirinya, berarti ada yang cacat. Imam Az-Zahabi juga rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang, apabila engkau melihat seseorang yaitu rajin menghadiri majelis ilmu, akan tetapi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala justru tidak bertambah, maka pertanyakan niatnya di dalam menuntut ilmu. Maka kita harus melihat keadaan diri kita yang jemaah sekalian. Ketika kita usianya atau usia hidayahnya semakin sudah lama, ilmu kita sudah semakin bertambah, maka kita harus melihat keadaan diri kita. Apabila kita mendapatkan diri kita alhamdulillah semakin semangat beribadah, berarti kita berjalan dengan normal, dengan yang baik. Karena ini memang keadaan seharusnya. Tapi juga apabila sebaliknya, ketika usia hidayah kita semakin lama, ilmu kita semakin bertambah, kemudian semangat ibadah kita semakin melemah, bahkan menghadiri majelis ilmu pun semakin lemah, maka hendaklah kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita, apa yang ada dalam diri kita atau apa yang cacat di dalam diri kita. Karena ayuhli wa jamaah sekalian, yang namanya majelis ilmu itu adalah para ulama sebutkan menyuburkan keimanan. Semakin lama orang disirami dengan majelis ilmu tersebut, hatinya akan semakin hidup, hatinya akan semakin baik. Tapi justru kita malah sebaliknya, maka kita harus berusaha yaitu memperhatikan keadaan diri kita tadi. Kemudian jemaah sekalian, hal yang juga perlu kita perhatikan di dalam yaitu menuntut ilmu ini, ada hal penting. Terkadang orang juga ditimbulkan yaitu perasaan atau timbul dalam dirinya perasaan dia sudah tidak butuh lagi kepada ilmu karena dia sudah merasa dirinya sudah berilmu. Maka kata para ulama, seseorang dia seharusnya ilmunya ketika dia semakin bertambah, maka kebutuhan dia kepada ilmu harus semakin bertambah pula. Karena para ulama menjelaskan yaitu level seseorang dalam menuntut ilmu agama itu ada 3 tingkatan. Seseorang pertama, dia ketika berada di level pertama dia masih sombong. Kemudian ketika sudah dia berada di level kedua, dia sudah mulai tawadhu. Kemudian ketika dia sudah berada di level ketiga, dia sudah merasa terus kekurangan dengan ilmu ini. Nah, sehingga dia merasa dirinya tidak ada apa-apa, sama dia terus butuh untuk menghadiri majelis ilmu ini. Kemudian yang berikutnya oleh jamaah sekalian, hal terpenting juga perlu kita perhatikan adalah ketika kita menghadiri majelis ilmu ini tidak hanya yaitu kepada ilmunya saja yang kita butuhkan. Yang terpenting juga adalah kita menghadiri majelis ilmu ini ibadahnya yang luar biasa, pahalanya yang super besar. Dan ini tidak disyaratkan hanya bagi orang yang belum mengetahui ilmu yang diajarkan saja. Maksudnya adalah ketika orang dia sudah merasa bahwasanya seseorang sudah merasa bahwasanya dirinya sudah memiliki ilmu yang tinggi, kalau dia datang dia sudah tidak mendapatkan faidah sama sekali, tidak. Karena para ulama, orang yang menghadiri majelis ilmu itu tidak keluar dari 2 manfaat ini. Ada yang mendapatkan dua-duanya atau mendapatkan salah satu dari keduanya. Yaitu para ulama katakan, dan ini juga ditulis dalam ilmu balaghah. Yang pertama lazimul ilmi, yang kedua lazimul faidah. Yang pertama, seseorang ketika dia menghadiri majelis ilmu ada 2 faidah yang siap menantinya, minimal salah satu dari keduanya. Yang pertama lazimul ilmi, dia akan mendapatkan ilmu.
Kalau memang ilmu yang disampaikan dia belum mengetahui, maka dia akan mendapatkan ilmu dari majelis ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, kalau memang ilmu yang telah disampaikan dia memang telah menguasainya, minimal dia mendapatkan faidah. Faidah apa? Faidah minimal faidah pahala. Dan ini tidak disyaratkan untuk mendapatkan pahala itu hanya orang yang baru menghadiri majelis ilmu saja. Maka ketika kita yang sudah, yaitu tadi makin sudah banyak ilmunya, luas ilmunya, pun tetap akan mendapatkan pahala ketika kita menghadirinya. Meskipun sekalipun pemateri yang menyampaikan itu ternyata ilmu di bawah kita keilmuannya, kita hadir tetap kita akan mendapatkan pahala. Kita lihat contoh para ulama. Di antaranya mereka mengatakan, dahulu aku disampaikan sebuah hadis dari seorang pemuda dan aku sangat antusias memperhatikan hadis yang disampaikannya tersebut. Padahal kata beliau, hadis yang disampaikannya tersebut atau ilmu yang disampaikannya tersebut aku telah hafal sebelum pemuda itu yang menyampaikannya lahir. Artinya apa? Yang mendengarkannya itu lebih jauh berilmu daripada yang menyampaikannya. Tapi kata beliau, aku senantiasa yaitu antusias untuk memperhatikannya. Nah, karena faedah yang besar bisa didapatkan. Maka itu oleh jamaah sekalian, ketika di zaman penuh fitnah ini, justru kita menghindar dari majelis ilmu, justru kita menjauh dari majelis ilmu, kita mulai enggan menghadiri majelis ilmu. Kita terfitnah yaitu dari dua kondisi. Kita terfitnah di dalam masalah majelis ilmu tersendiri, kita juga terfitnah dengan yaitu kondisi yaitu rusaknya zaman tersebut. Maka oleh jemaah sekalian, kita harus berusaha bangkit kembali. Kita harus berusaha memotivasi diri kita sendiri yaitu untuk senantiasa berusaha memanfaatkan yaitu mengambil faedah ini yang luar biasa. Ayo jemaah sekalian, sebagaimana sebagian antum ketahui, kemarin kita alhamdulillah berkesempatan untuk mengunjungi teman-teman kita di seluruh pelosok Kalbar atau di seluruh kabupaten di Kalbar, dan mereka subhanallah, sebagian sudah lama nggak pernah kita kunjungi atau sebagian nggak pernah kita kunjungi. Mereka sangat-sangat kehausan. Mereka sangat-sangat yaitu berharap majelis ilmu itu ada di tempat mereka seperti ada di tempat-tempat kita. Ada di antara mereka, dia dari sebagian daerah itu sudah berbulan-bulan lamanya nggak pernah ada kajian di tempat mereka, yang dahulunya sempat ada hanya 1 bulan 1 kali. Artinya ya jamaah sekalian, kita walhamdulillah Allah mudahkan, Allah berikan kita kemudahan tinggal di sebuah daerah, di satu daerah yang majelis ilmunya banyak. Ada beberapa tempat yang bisa kita hadiri. Dan ingat oleh jamaah sekalian, para ulama jelaskan, ada kalanya nikmat itu Allah cabut dari kita ketika kita tidak pandai mensyukurinya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala angkat kenikmatan dimudahkannya majelis ilmu ini untuk kita karena kita tidak mensyukurinya. Betapa banyak ada orang yang tadinya dia sudah tinggal di satu tempat yang di sana majelis ilmunya Masya Allah, tinggal dia pilih untuk menghadirinya, kemudian di luar prediksinya, di luar yaitu rencananya, dia dipindah tugaskan kemudian di suatu daerah yang di sana tidak ada tempat pengajiannya. Itu terjadi oleh jemaah sekalian. Ada yang sebagian bercerita kepada itu, ya Ustaz, dulu saya waktu tinggal di sini kajian enak, sekarang saya tinggal kajian susah. Ada yang, dan ini ya akhir jemaah sekalian, ini kita bisa, mungkin sebagian kita pun juga merasakan tersebut.
atau pernah mendengar hal tersebut, jangan sampai hal tersebut yaitu menimpa kita. Maka kita berusaha mensyukuri nikmat ilmu ini dan kita senantiasa untuk rutin menghadirinya meskipun terkadang hati ini sudah berat. Saya pernah diceritakan seorang ikhwah yang mana waktu di awal-awal dia mengenal hidayah, mengenal pengajian, Masya Allah semangatnya luar biasa. Dia datang ke tempat yang berkilo-kilo, kadang bawa pakaian salin dalam jok motornya, kadang basah kuyup, kemudian sampai di masjid baru dia masuk kamar mandi ganti salin. Dan itu berlangsung beberapa lama seperti itu. Tapi ketika sudah mulai, dia sendiri bercerita, dan ini saya bukan menyampaikan dari kisah dari orang lain, tapi orang yang langsung bercerita. Kemudian ketika sekarang saya merasakan ketika mulai agak mendung sedikit, saya sudah nggak mau turun kajian, mulai melemah. Karena memang demikian keadaan oleh jemaah sekalian. Nabi SAW katakan iman kita ini, yaitu kata Nabi SAW, ibaratkan pakaian. Ada kalanya dia mengusang. Maka jangan sampai yaitu ketika dia ini mengusang kita biarkan dia rusak. Maka kata Nabi SAW, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maha senantiasa mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memperkuat, memperbaharui keimanan kita. Kemudian, ayolah jemaah sekalian, Nabi juga SAW menjelaskan, umatku itu kata Nabi SAW ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lemahnya. Maka barang siapa ketika masa semangatnya barang siapa yang masa lemahnya atau masa futurnya dia kembali kepada sunnahku kata Rasulullah SAW, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang yaitu masa futurnya, masa lemahnya tidak kembali, maka dia akan binasa kata Rasulullah SAW. Maka dari teman-teman sekalian, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan poin ini. Karena poin ini adalah poin yang sangat penting untuk kita perhatikan, terutama di zaman penuh dengan fitnah ini. Kemudian, ayo jemaah sekalian, poin berikutnya, kiat berikutnya, tak kalah juga pentingnya kita perhatikan adalah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan ibadah kita. Para ulama sebutkan, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita ditimpa yaitu masa lemah, itu sudah mulai tidak istiqomah. Yang tadinya kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menghadiri majelis ilmu, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca Al-Qur'annya Masya Allah setiap hari semangat, terus merasa bahkan kekurangan mungkin waktunya. Kita sholat sunnahnya Masya Allah setiap hari rutin, sholat duhanya, sholat malamnya, sholat rawatibnya. Kemudian berzikir, beristighfarnya Masya Allah. Kemudian ada ketika kita sudah merasa lemah. Maka ketika itu justru lemah ini jangan kita turutkan. Justru kita bangkit dan dari amalan-amalan sunnah yang kita ketahui, maka kita berusaha untuk sedikit mengamalkannya. Terus kemudian memupuknya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika seseorang sudah merasa bahwasanya dia sudah mulai melemah, keistiqomahannya sudah mulai melemah, maka dia hendaknya tahan hal tersebut, dipertahankan. Kemudian setelah itu dia pun berusaha memupuknya. Memupuk dalam artian kata beliau yaitu senantiasa melakukan mulai ketaatan-ketaatan yang dia mulai lemah, yang mudah dia tinggalkan, dia mulai sedikit bertahap dia lakukan. Sholatnya dia tingkatkan, kemudian baca Qur'annya ditingkatkan, zikirnya dia tingkatkan, infak sedekahnya ditingkatkan, terus ditingkatkan. Yang ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadis qudsi, yaitu barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah dan dia terus melakukan hal tersebut, aku pun akan mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku pun akan menjadi penglihatannya dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya dengan dia yaitu memegang. Kemudian aku menjadi kakinya dengan dia melangkah. Artinya kata para ulama,
Allah akan bimbing dia, yaitu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah jamaah sekalian, yang berikutnya kiat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan tak kalah pentingnya itu adalah kita membersihkan hati kita. Karena di sinilah letak keistiqomahan kita. Apabila hati kita ini bersih, apabila hati kita yaitu senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada akhirat, maka hati itu akan juga akan mudah yaitu untuk istiqomah. Badan ini pun akan ikut istiqomah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah SAW, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Sahabat yaitu Abu Hurairah mengatakan bahwa segumpal hati ini adalah, atau hati ini raja bagi jasad seseorang, yang seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dari hatinya. Perintah hati ini semuanya dituruti, yaitu jasad ini. Maka ketika hati itu baik, maka tidak akan memerintahkan kecuali hanya kepada kebaikan. Dan sebaliknya ketika hati itu buruk, maka tidaklah merintah kecuali hanya keburukan. Maka oleh jamaah sekalian, kita bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita. Baik, oleh jamaah sekalian, mungkin sampai di sini yaitu kiat yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.